Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Safaya Via, NIM 1705520166 dari kelas D1, Program Studi Akuntansi, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan tutorial penyelesaian KAA C1 dan KAA D1, di mana di KAA C1 yaitu kertas kerja audit C1 itu membahas tentang persediaan barang, dan kertas kerja audit D1 membahas tentang asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Pada video kali ini, saya akan melakukan penyelesaian pada soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya untuk menyelesaikan KAA C1 dan KAA D1. Di sini saya sudah menyediakan lembar kerja C1 dan D1-nya ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke. Nah, untuk menyelesaikan KAA C1, di sini sudah disediakan voucher pembelian persediaan selama tahun 2011 dan hasil observasi perhitungan fisik persediaan. Untuk yang D1, di sini sudah diketahui konfirmasi dari perusahaan asuransi dan saldo akhirnya. Oke, kita mulai dari KAA C1 dulu ya teman-teman. Pada KAA C1, PT Dana Adiwerna mencatat persediaan 31 Desember 2011 sebesar 2.467.135.689.000, di mana di sini sudah diketahui tadi voucher pembelian selama bulan pada tahun 2011 dan hasil observasi perhitungan fisik persediaan pada tahun 2011 ini akhir tahun. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit C1 apabila menggunakan metode biaya. Jadi kita itu disuruh menyelesaikan KAA C1 dengan metode biaya dan menggunakan metode persediaan barang yaitu FIFO. Nah, kalau misalnya di sini ada perbedaan antara hasil audit klien dan hasil audit auditor, maka diperlukannya jurnal koreksi. Makanya ada kata-kata diberi usulan jurnal koreksi. Nah, kita mulai aja ya teman-teman untuk menghemat waktu dan agar teman-teman juga paham dalam pengerjaannya seperti apa. Nah, di sini saya sudah menyediakan pricing test. Pricing test ini berguna untuk melakukan tes terhadap harga pokok persediaan. Karena di sini kita harus menentukan harga pokok persediaan per unitnya terlebih dahulu. Dan di sini kan sudah diketahui nih NRV-nya atau net realizable value-nya. Nah, di sini nanti NRV-nya dibandingkan dengan harga pokok persediaan per unitnya. Jika harga NRV-nya lebih kecil dibanding harga pokok persediaannya, maka yang digunakan adalah NRV-nya. Tapi kalau misalnya harga pokok persediaannya lebih kecil dibandingkan NRV-nya, maka yang digunakan harga pokok persediaannya. Jadi untuk membandingkan harga pokok persediaan dan NPR, kita untuk menentukan harga pokok persediaannya itu membandingkan lebih kecil mana, gitu ya teman-teman. Nah, kita mulai aja langsung ke
persediaan A601. Pada A601 jenis persediaan yaitu lemon. Karena kita tadi kan menggunakan metode FIFO ya teman-teman, berarti kita melakukan pencatatan perhitungan persediaannya itu dari akhir bulan. Ya, yang di sini kan akhir bulannya itu berarti bulan Desember. Persediaan itu dibeli pada bulan Desember. Oke, kita mulai lihat pada tanggal 25 bulan Desember 2011. Ada 200 box dengan harga per boxnya itu 294.375. Nah, di sini kita kalikan harga itu dari jumlah box dikali dengan harga per boxnya. Nah, untuk melihat berapa jumlah box yang tersedia kan ada nih di sini nih kuantitasnya. Untuk yang A601 lemon itu ada 350. Berarti kita harus ngumpulin 350 jumlah boxnya ya teman-teman. Terus kita lanjut lagi nih. Ternyata untuk A itu ada pada tanggal 25 bulan 6 2011. Di situ ada 100 box untuk A601. 100 box dengan harga 225.455. Nah, ini kita kalikan lagi ya teman-teman. Oke. Lah, karena ini jumlah boxnya ada 300, berarti kan masih kurang 50 nih teman-teman. Nah, kita masukkan 50. Coba kita lihat ada nggak sih yang di tanggal 25 bulan 6. Oh, ternyata ada lagi. Pada tanggal 25 bulan 6 2011. Di situ ada tertulis 200 box A601 dengan harga 272.790. Oke, di sini kan karena kita hanya membutuhkan 350 box, persediaannya, kuantitasnya kan 350 box, ternyata yang masih tersedia. Berarti sisanya udah dijual. Nah, kita masukin aja 50. Terus harga pokoknya itu 272.790. Sama, kita kalikan juga. Kita kalikan. Oke, sudah. Kemudian kita jumlah hasilnya itu sudah sesuai apa belum ya teman-teman. Jumlah boxnya kita jumlah, ternyata ada 350 sesuai. Terus kita jumlah juga harga pokoknya. Oke, di sini ketemu harga pokok keseluruhan yang masih ada itu 95.060.000. Oke. Selanjutnya kita cari jumlah botolnya. Jumlah botolnya di sini kan ada catatan nih teman-teman. Lah, itu kita baca dulu. Untuk lemon 1 box dikali 25 botol. Makanya saya tulis di sini jumlah box dikali 25 botol. Jadi kita kalikan 350 dikali 25. Jadinya 8.750. Kemudian kita cari jumlah onsnya. Jumlah onsnya kita cari dari jumlah botol yang sudah kita hitung tadi. Itu karena 1 botol 2 ons, maka kita kalikan 2. Nah, jadinya 17.500. Kemudian, untuk mencari harga pokok persediaan, itu kita bagi antara harga pokok keseluruhan, yaitu 95 juta 60.000 dibagi dengan 17.000
Oke, kita bagi ya teman-teman untuk mencari harga pokok per unitnya. Nah, di sini ketemu dengan harga per unitnya 5.432. Nah, kita masukin nih, NVR-nya kan tadi 5.500. Nah, jika kita bandingkan antara NVR dan harga pokok persediaan per unit, itu ternyata harga pokok persediaan per unit itu lebih kecil dibanding NVR. Maka, harga pokok yang digunakan adalah harga pokok yang digunakan itu berarti harga pokok yang digunakan itu berarti 5.432. Oke. Ini untuk persediaan A601 lemon. Harga pokok yang digunakan itu 5.432 karena NRV-nya lebih besar dibandingkan dengan harga pokok persediaannya. Jika dibandingkan dengan harga pokok persediaan NV, maka yang paling rendah itu harga pokok persediaan per unitnya. Kemudian kita lanjut lagi ya teman-teman ke bagian hand cream dengan kode B701. B701 dicek harga voucher persediaan selama 2011-nya. Pada hand cream itu ternyata terdapat juga nih pada tanggal 25 bulan 12 2011. Hand creamnya itu ternyata di gudang masih sisa sekitar 560 box. Nah, kita masukin dulu aja ya teman-teman biar mudah, mempercepat, dan teman-teman juga paham. Ini kita masukin 60 box. Sama seperti tadi ya teman-teman, dengan harga 1.225.000. Kita kalikan deh. Kita kalikan. Terus kita cari lagi. Untuk kita cari lagi persediaan B. Persediaan B ternyata ada lagi tuh di tanggal 25 bulan 6 2011. Di situ tercantum bahwa ada 150 box. 150 box. Nah, karena kita masih membutuhkan 560 di sini sedangkan masih ada 310, maka kita cantumkan aja, tinggal masukin aja ya teman-teman. Dengan nominal harga untuk B701 1.225.350. Kita kalikan seperti tadi. Nah, hasilnya jadi 183.802.500. Nah, karena ini tadi kan udah ada 310 dikurangi 560, jadinya 250. Kita cari dulu tuh yang B. Untuk persediaan yang B pada tanggal 25 bulan 3 2011 ternyata masih ada tuh 350 box. Tetapi kan sisanya itu cuma tinggal 560. Sedangkan di sini sudah tercantum 310. Berarti kita masih kurang 250. Nah, dengan harga 1.246.707. Kita kalikan pula ya teman-teman. Kalikan. Set. Ya, akhirnya ketemu sebesar 311. Kita jumlahkan seperti tadi ya teman-teman. Kita jumlahkan seperti tadi. Sum. Ya. Oke.
kita jumlahkan juga harga pokoknya. Total harga pokoknya ya. Oke. Nah, di sini harga keseluruhannya untuk harga pokok persediaan hand cream ada 691.320.000. Nah, kita cari lagi kayak tadi jumlah per botolnya. Kita lihat di sini jumlah per botolnya. Untuk hand cream itu satu boxnya 25 botol, sama seperti lemon tadi ya teman-teman. Jadi kita kalikan aja jumlah box dikali dengan 25. Jadinya 14.000 botol. Kemudian ternyata satu botolnya itu sama dengan 5 ons ya teman-teman. Ini bukan 14 ons, ini salah. Jadi kita pakai yang benar aja, 5 ons. Ada revisi. Jadi kita kalikan harga botol dikali 5. Itu untuk hand cream kita ada revisi, satu botolnya itu 5 ons. Nah, kemudian kita karena yang dicari itu per onsnya, karena NRV-nya diketahui per ons, maka kita juga membaginya harga pokok dengan jumlah per onsnya. Dengan cara seperti tadi ya teman-teman, harga pokok keseluruhan dibagi dengan jumlah onsnya. Nah, di sini ya teman-teman kita bagi. Oke. Kita bagi. Lah, ketemunya 9.876. Nah, kita bandingkan dengan NRV-nya lagi ya teman-teman, yaitu 9.800. Nah, di sini harga pokok persediaannya, jadi kita ketemu. Untuk menentukan harga pokok yang digunakan, itu kita bandingin antara harga pokok per unit dengan NRV-nya. Nah, karena harga NRV-nya lebih kecil, maka kita gunakan yang NRV ya teman-teman, 9.800. Jadi untuk yang digunakan, harga pokok yang digunakan untuk hand cream adalah 9.800. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke soal pricing test yang C 802 and cents. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman, jumlah box untuk C802 and cents. Kita cari teman-teman. Ternyata di sini ada di supplier Amrullah pada tanggal 25 bulan 8 2011. Di sini tercantum yang C802 dengan kode C802 itu ada 300 box. Nah, di sini ternyata pada perhitungan fisik persediaan itu ada 450. Berarti kita masukin aja ya teman-teman, 300 box langsung. 300 box langsung ya teman-teman. Itu dengan harga 864.200. Oke, kita kalikan lagi deh. Kalikan seperti tadi untuk melihat harga pokok keseluruhannya. Kemudian kita lanjut lagi karena ini masih kurang 150. Kita lanjut lagi. Kita cari yang C. Ternyata ada di PT Atalah, suppliernya PT Atalah. Di situ ada 400 box. Karena sisanya kan tinggal 150 tuh. Berarti kita masukin aja 150. Dengan harga 1.678.940. Kita kalikan lagi. Nah, ketemu 251.841.000. Nih, kita jumlah lagi kayak tadi ya teman-teman, di Zoom. Biar mempermudah kita. Oke teman-teman.
Terus kita lanjut lagi. Zoom. Nah, di sini akhirnya ketemu harga pokok persediaan keseluruhan sebesar 101.000. Terus kita lanjut lagi, kita cari jumlah botolnya. Nah, untuk jumlah botolnya, khusus untuk Essence itu kan dihitungnya per botol. Kita cari dulu jumlah botolnya. Jumlah botol, satu box Essence sama dengan 20 botol. Berarti kita kalikan jumlah box dikali 20. Oke, ketemunya 9.000. Kemudian sebenarnya untuk mencari jumlah ons kita boleh mencari, boleh tidak. Karena di sini kan yang diperluin cuma per botol. Tapi biar teman-teman lebih paham lagi, jadi kita cari juga ya jumlah onsnya dengan cara botol dikali dengan 5 ons. Maka ketemu 45.000 ons. Nah, untuk menentukan harga pokok persediaan per unit, karena yang digunakan pada persediaan Essence itu per botolnya, maka kita gunakan harga pokok persediaan, jumlah harga pokok persediaan tadi ya teman-teman, dibagi dengan jumlah botolnya aja, karena kita cuman butuh harga per botolnya aja. Ya. Yuk kita kalikan. Kita bagi 9.000. Nah, di sini ketemu 56.789. Nah, kita bandingkan antara NRV-nya. NRV-nya untuk Essence itu 43.210. Nah, kita bandingkan teman-teman, mana harga pokok yang digunakan ya. Kita bandingkan harga pokok persediaan per unit untuk Essence itu kan 56.789, sedangkan NRV-nya 43.210. Lah, berarti kita akan menggunakan harga pokok yang digunakan itu yang punyanya NRV, yaitu 43.210. Oke, jadi untuk C801 Essence kita menggunakan yang 43.210. Oke, lanjut ya teman-teman ke moisturizing. Sama seperti tadi pengerjaannya, kita cari dulu. Di sini kan ketahui 425, ya kan? Nah, di sini kita cari dulu. Nah, kita moisturizingnya ada di bulan di bulan 8. Di sini tertulis 150. Kita catat lagi 150. Terus harga 851.700. Oke. Kemudian seperti tadi ya teman-teman, kita kalikan kembali. Oke. Ketemu 127.755.000. Kemudian ada lagi nggak nih, cari yang D. Ada 150. Nih, 150 lagi dengan harga 795.355. Dikalikan lagi biar ketemu harga pokok keseluruhannya. Nah, di sini kan jumlah boxnya udah ada 300. Sedangkan yang dibutuhkan itu 425. Berarti masih kurang 125. Nah, kita cari lagi pada bulan Desember, karena itu ada 300 box. Berarti yang
Selain 125 ini berarti yang lainnya sudah terjual ya teman-teman. Kita masukin lagi 793.905. Kita kalikan lagi. Oke. Ketemu 99.238.125. Kita jumlahkan lagi seperti tadi ya teman-teman. Jumlahkan hasilnya, jumlah box sama dan jumlah harga pokoknya. Oke. Nah, di sini kan ketemu jumlah harga pokoknya 346.296.375. Oke. Terus kita cari jumlah botolnya. Di sini untuk moisturizing satu boxnya itu ternyata cuma isi 15 botol. Jadi kita kaliin aja. 400 dikali 100, 15 botol. Oke, ketemunya 6.375. Kemudian kita kan yang dicarikan sebenarnya per botolnya aja, tapi kita juga cari ounce-nya juga biar teman-teman lebih paham lagi. Kita kalikan dengan berapa ounce? 2 ounce. Oke, ketemunya 12.750. Nah, karena tadi kan yang dicantumkan untuk NRV-nya itu per botol, maka kita cari harga per unit per botolnya aja ya teman-teman. 346 296 375 dibagi dengan per botolnya 6.375. Oke, kita bagi untuk mencari harga pokok per unitnya. Oke, ketemunya 54.321. Padahal NVR-nya itu 56780. 56.700. Oke, sama seperti yang sebelumnya, untuk menentukan harga pokok per unitnya, kita cari yang lebih rendah. Karena harga pokok per unitnya yang lebih rendah itu yang harga pokoknya, bukan NRV-nya, maka kita cantumkan yang harga pokoknya aja. 54321. Oke. Selanjutnya, kita lanjutin lagi ya teman-teman ke yang E. Yang terakhir untuk perhitungan fisik persediaan. Untuk yang E, itu kan tersedia skin tonernya hanya 450. Nah, untuk 450 kita masukin aja, kita cari pada pembelian persediaannya, voucher pembelian persediaannya. Kita cari yang E. Ternyata, oh iya, itu ada di bulan Desember sebesar 450. Karena ini hanya satu dari pembelian, maka yang dicantumin ini aja ya teman-teman. Nah, 450 aja. Karena kan persediaan yang ada di gudang ataupun di ruang penyimpanan cuma ada 450. Nah, itu dikali. Kita kalikan. Oke, kita kalikan. Jadinya 276.525.000. Nah, kita jumlahin lagi teman-teman kayak tadi. Kita jumlahin lagi biar teman-teman lebih paham dan lebih jelas. Nah, kita juga mencari jumlah boxnya, jumlah botolnya. Di sini jumlah botolnya itu dikali satu boxnya itu 20 botol, berarti dikali 20. Ini dikali 20. Oke,
Kemudian jumlah onsnya ternyata satu botolnya 6 ons, berarti kita kali juga, kali 6. Oke, udah ketemu. Kita karena di NVR-nya itu per box, jadi kita pakai harga yang per boxnya. Ya, berarti jumlah persediaan keseluruhan, harga pokok persediaan keseluruhan dibagi dengan jumlah boxnya. Jadi harga dibagi dengan jumlah per boxnya. Oke, ketemunya sama ya teman-teman. Jadi harga pokok yang digunakan juga kita bisa samakan, kan sama-sama. Jadi kita pakai salah satunya aja. Oke, di sini kan udah ketemu ya teman-teman harga pokok yang digunakan dan jumlah box yang ada di masing-masing persediaan. Kita lanjut masuk ke C1. Oke, kita lanjut masuk ke C1. Di sini pada C1 itu saya sudah membuat kertas kerja C1-nya. Tinggal kita masukin aja ya teman-teman, kayak yang tadi. Ini saya sudah cantumkan juga hasil persediaan yang dicatat PT Dana Adiwerna pada tahun 2011, Desember 2011 itu sebesar 2.467 juta 2.467.135.689 yang ada di soal ya teman-teman. Itu udah diketahui di soal. Kemudian kita masukin aja teman-teman jumlah box. Ini yang digunakan itu jumlah box yang sudah masuk ke hasil observasi perhitungan fisik persediaannya. Kita masukin 350, untuk hand cream 560, untuk essence 450, untuk moisturizing 425, dan untuk skin toner 450. Oke, udah ya teman-teman, sesuaiin sama yang ada di hasil observasi. Nah, untuk jumlah botolnya kita bisa gunakan yang tadi kita sudah hitung ya teman-teman. Yang kita tadi sudah hitung itu kan ada tuh. Nah, bisa langsung dimasukin atau kita kalikan seperti biasanya aja. Jadi harga box dikali dengan 25 botol untuk yang lemon. Harga box, jumlah box dikali dengan 25 untuk hand cream, dan kita lanjutkan lagi seperti itu ya teman-teman. Ini kita kalikan juga dengan 20 botol essence. Untuk ini 15 botol, untuk ini 20 botol, untuk ini 20 botol. Oke. Ini sudah dimasukkan semua. Yang hanya membutuhkan botol kan sebenarnya cuma sekian banyak. Yang cuma membutuhkan botol itu kan cuma sampai moisturizing ya teman-teman. Ini bisa juga kita kosongin aja daripada kita nanti bingung, jadi kita kosongin aja. Oke. Lanjut untuk mencari ons, karena yang hanya memakai ons itu cuman lemon dan hand cream,
Jadi kita kalikan aja ya teman-teman. Jumlah botol dikali dengan ounce-nya. Dan sama seperti yang di atas, jumlah botol dikali dengan hand cream-nya. Hand cream-nya itu untuk ounce-nya berubah ya teman-teman. Dari 14 menjadi 5 karena ada revisi soal. Oke. Sudah. Setelah itu kita lanjut ke harga pokok per unitnya. Harga pokok per unitnya yang tadi sudah kita hitung ya teman-teman. Pada pricing test C1. Nah, di sini untuk harga pokok lemon tadi yang kita gunakan itu yang paling rendah ya teman-teman dari harga pokok per unitnya, yaitu 5.432. Kita masukin ke sini 5.432. 32, oke. Kemudian untuk yang hand cream itu kita pakai menggunakan nilai NRV-nya karena nilai NRV-nya lebih rendah dibandingkan nilai harga per unitnya. NRV-nya itu kita masukin 9.800. Oke. Terus untuk essence-nya kita cari lagi di sini. Itu harga pokok yang digunakan adalah harga NRV-nya juga ya teman-teman. Jadi kita masukin tadi 43.210. Setelah itu kemudian kita cek yang moisturizing. Yang digunakan adalah harga pokok per unitnya, yaitu 54.321. 54.321. Nah, kemudian skin tonernya. Skin tonernya kita gunakan yang tadi pakai skin toner yang kita pakai adalah sesuai dengan harga per boxnya teman-teman. Karena nilai NRV-nya sama dengan harga per box saat pembelian. Kita masukkan 640.614,50. Nah, ini kan sudah kita masukkan semuanya teman-teman. Nah, setelah itu kita mulai harga pokok persediaannya. Untuk harga pokok persediaan ini kita kalikan semua. Jadi kita kalikan semuanya ya teman-teman. Ini dikali dengan ounce. Oke. Kemudian ini pun kita kalikan dengan ounce-nya. Wah, oke. Kemudian ini karena per botol kita kalikan dengan botolnya. Jumlah botolnya. Nah, sama seperti essence, ini juga kita kalikan dengan per botolnya. Oke, terus skin toner kita kalikan dengan harga per boxnya karena menggunakan box tadi ya teman-teman. Harganya menggunakan harga per box. Ini bisa kita jumlah masing-masing. Masing-masing aja. Set. Kita bisa tarik ke sini. Set. Nah, ini kita hapus. Agar mempermudah teman-teman juga sih teman-teman. Biar teman-teman juga paham dengan ini dan mudah dipahami. Kemudian lanjut kita jumlah keseluruhannya. Kita tarik aja. Set. Nah, ini kita tarik. Oke. Sudah ketemu ya teman-teman di sini. Coba kita cek lagi. Zoom. Oke. Dan jumlah akhirnya
ternyata adalah 1.804.522.900. Nah, sedangkan pada hasil persediaan yang dicatat PT Dana Adiwerna itu ada 2.467.135.689. Kan terdapat selisih, di mana ternyata hasil auditor itu lebih kecil ya teman-teman. Hasil auditor itu lebih kecil dibanding dengan hasil klien. Nah, untuk itu kita perlu jurnal penyesuaiannya dengan cara mencari selisih antara hasil auditor dengan hasil klien. Nah, di sini untuk menentukan jurnal penyesuaiannya, kita membutuhkan beberapa jurnal. Karena ini persediaan barang dan persediaannya barang yang dicek oleh auditor itu lebih kecil, maka hasil persediaan untuk PT Dana Adiwerna ini berkurang. Nah, dengan cara mengurangi harga persediaan. Jika kita mengurangi harga persediaan, maka harga persediaan berada pada kredit. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini pada kredit. Karena agak mencorak ya, teman-teman. Itu dan harga pokok penjualan berada di debit. Nah, kita cari selisihnya. Nominal yang dimasukkan adalah selisih antara harga persediaannya PT Dana Adiwerna dikurangi dengan jumlah auditor. Jumlah perhitungannya auditor ya, teman-teman. Nih, kita kurangi agar ketemu hasilnya. Nah, persediaan pun sama. Kita kurangi harga ini, jumlah ini dengan jumlah ini. Nah, ketemu 612.789. Jadi, di sini perlunya ada jurnal koreksi karena hasil perhitungan auditor ternyata lebih kecil dibandingkan klien, sehingga perlu adanya jurnal penyesuaiannya. Nah, jika persediaan barang persediaan barang yang dihitung auditor lebih kecil daripada klien, maka persediaan berkurang di kredit karena persediaan itu termasuk jenis harta. Digolongkan jenis harta. Jika harta berkurang, di kredit,
dan jika bertambah di debit. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ada jurnal penyesuaiannya, yaitu harga pokok persediaan dan persediaan barang itu ternyata memiliki selisih sebesar 662.789 ribu. Karena kenapa harga pokok penjualannya di debit? Karena hasil perhitungan auditor lebih kecil dengan klien, sehingga persediaan barang harus dikurangi. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tuh bagaimana cara pengerjaan untuk KAA C1. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Di sini kita lanjut kasus yang kedua sama masih di PT Dana Adiwerna. Untuk KAA D1 ini membahas tentang asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Sebelumnya, pada soal sudah diberitahu bahwa PT Dana Adiwerna mencatat beban asuransi tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp491.356.890, di mana pada soal ini sudah diketahui hasil konfirmasi kepada dua perusahaan asuransi. Yang pertama pada PT Fatullah dan Atalah, dan yang kedua pada PT Farel dan Tristan. Nah, di soal juga sudah diketahui saldo asuransi yang dibayar di muka pada 31 Desember 2004. Yang pertama ada asuransi kebakaran gedung sebesar Rp64.711.775, dan yang B asuransi mesin A sebesar Rp54.321.130, yang C asuransi kebakaran pabrik A sebesar Rp163.580.250, dan asuransi kendaraan sebesar Rp109.53.500. Nah, di sini pada kasus ini kita diminta untuk mengerjakan atau menyelesaikan kertas kerja audit D1, KAA D1, dan beri ulasan jurnal penyesuaian. Apakah terjadi selisih perhitungan atau beban pada perhitungan beban asuransi? Jadi, jika hasil beban asuransinya itu berbeda dengan auditor, maka akan membuat jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi ya teman-teman. Hampir sama seperti tadi. Di sini kita mulai aja untuk pengerjaan KAA D1. Untuk KAA D1, di sini saya sudah menyediakan cara perhitungannya untuk beban asuransi per bulannya. Kenapa harus dicari satu persatu? Karena untuk asuransinya itu kan dibebankan sesuai dengan tanggal dimulainya asuransi tersebut.
kita mulai aja sambil kita melakukan pekerjaannya ya teman-teman. Oke. Di sini kita mulai untuk mencantumkan pada asuransi kebakaran gedung. Pada soal sudah tercantum preminya. Untuk soal pertama, yaitu sudah diberitahu itu ya teman-teman, bahwa asuransi kebakaran gedung nomor polisi 5798 tanggal 10 Mei 2004, jangka waktu 2 tahun, preminya 91.357.800. Oke, kita tulis langsung aja preminya 91.375.800. Oke. Untuk jangka waktunya kan 2 tahun ya teman-teman. Seperti di soal. Kemudian untuk tanggalnya dimulai tanggal 10 Mei. Mei 2004. Oke. Untuk perhitungannya, jadi beban asuransi per bulan untuk mencari beban asuransi per bulan, yaitu premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Nah, di sini kan tadi sudah diketahui preminya itu 91.375.800. Kemudian untuk tahunnya, jangka waktunya itu ya teman-teman 2 tahun. Kenapa dikali 12? Karena kita ngitungnya per bulan ya teman-teman, agar mempermudah kita. Terus karena mulainya tanggal 10 Mei 2004, jadi ini kan untuk 31 Desember 2005 ya teman-teman. Jadi karena pembebanan untuk tahun 2005 itu 12 bulan dari Januari sampai Desember, maka kita kalikan dengan 12. Oke, kita hitung ya teman-teman. 91.375.800 dikali dengan dibagi dengan 2 dikali 12 dikali 12. Oke. Ketemunya 45.678.900. Oke. Selanjutnya untuk asuransi kebakaran pabrik A. Untuk asuransi kebakaran pabrik A, preminya yaitu 196.296.300. Bisa dilihat di soal ya teman-teman di sebelah kanan. Itu dengan jangka waktunya 3 tahun. Dengan 3 tahun, mulai asuransinya itu tanggal 12 Juni 2004. Oke. Untuk menghitung beban asuransinya seperti tadi ya teman-teman. Menghitung beban asuransinya kita catat dulu 196.296.300 dikalikan 3 tahun, dibagi 3 tahun dikali 12 bulan. Nah, untuk biaya pembebanan untuk asuransi kebakaran pabrik A, ini kan dimulainya dari tanggal 12 Juni 2004. Jadi sama ya teman-teman, untuk pembebanan tahun 2005 itu mereka membebankan 12 bulan. Kita hitungnya pembebanannya 12 bulan ya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Kita hitung 196, 29, 6, 300 dibagi dengan 3 dikali 12 dibagi 12. Hasilnya 65
432.100 rupiah. Oke, itu untuk yang kebakaran pabrik A. Selanjutnya untuk asuransi kebakaran kantor. Untuk asuransi kebakaran kantor, kita lihat di soal preminya yaitu 255 500. Jangka waktunya juga sama 3 tahun. Sama dengan kebakaran pabrik A. Dan dimulai dari tanggal 28 April 2005. Oke. Kita mulai lagi ya. Kita hitung 255 dibagi dengan 3 tahun dikali dengan 12 bulan. Lah, untuk bulan pembebanan asuransi kebakaran A pada bulan ini, karena pada tahun 2005 dimulai tanggal 28 April, jadi kita hitung mulai dari Mei. 1 bulan setelahnya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 8 bulan ya teman-teman. Dari Mei. Kenapa mulainya dari Mei sih? Kan gitu ya pada tanya. Kenapa sih mulainya dari Mei? Karena kita itu mulai pembebanannya pada tanggal 28 Mei 2005. Dihitung dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 8 bulan ya teman-teman. Jadi kenapa sih kok bisa di bulan Mei? Karena itu kan pada tanggal-tanggal akhir bulan ya teman-teman. Nah, itu makanya kita pembebanannya itu mulai bulan selanjutnya. Tetapi jika pada bulan awal, misalnya pada tanggal 10 Mei, itu pembebanannya kita mulai dari bulan Mei tersebut. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk tanggal 25 ke atas, itu kita bebaninnya langsung pada bulan depannya. Tapi kalau untuk kurang dari 10, kita pembebanannya mulai dari yang bulan tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kan kita masukin rumus, terus kita kalikan, ketemulah hasilnya 56.789.000 pembebanannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke asuransi kebakaran kantor B. Asuransi kebakaran kantor B itu preminya 275, 555, 556. Oke, untuk jangka waktunya di situ sama ya 3 tahun teman-teman. 3 tahun. Untuk tanggalnya mereka mulai dari tanggal 22 Februari 2005. Oke. Makanya kita cari beban asuransi per bulan. Beban asuransi per bulannya kita cari itu, kita masukin dulu ya, 275, 555, 556. Terus untuk jangka waktunya kan tadi 3 tahun ya teman-teman, 3 tahun dikali 12. Nah, untuk pembebanannya kita mulai hitung dari Maret ya teman-teman, karena itu kan di akhir Februari. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 10 bulan ya teman-teman. 10 bulan. Terus kita kalikan 275, 555, 556. Oke ya, dibagi 3 dikali 12. Wah. Benar teman-teman.
ada kesalahan nih. Oke, bentar ya. Nah, kita harusnya kali bukan bagi. Kali 12 dibagi 10. Dikali 10 dong. Dikali 10. Nah, ketemunya jadi pembebanan bulannya per bulannya itu dihitung dari 76.543.210 untuk asuransi kebakaran kantor B. Oke, selanjutnya asuransi kebakaran pabrik B. Untuk asuransi kebakaran pabrik B itu kita mulai ya teman-teman. Di situ preminya berapa? Tuh 248 tuh. Oke. Untuk jangka waktunya 4 tahun. 4 tahun dan untuk tanggalnya berapa itu? 25 Juli 2005. Sama-sama 2005 ya, teman-teman. Oke. Kita masukin dulu di sini 248 808. Untuk tahunnya kan 4 tahun ya, teman-teman. 4 tahun. 12 bulan dan pembebanannya karena mulai bulan Juli berarti kita bebankan ke bulan selanjutnya. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 5 bulan. 5 bulan. Oke, 248.888.808 dibagi dengan 4 dikali 12 dikali 5. 5-nya itu 5 bulan ya, teman-teman. Nah, ketemulah hasilnya 25.925.917,50. Ada komanya, teman-teman. Kita pakai koma aja. Kita biar mengikuti sesuai dengan yang sudah ada. Oke. Kita lanjut lagi ke asuransi mesin A. Asuransi mesin A di sini preminya diketahui 260 741 424. Di mana jangka waktunya itu 2 tahun. 2 tahun ya, guys. Terus tanggalnya itu tanggal 24 Mei 2003. Nah, 2003 2 tahun ya, guys. 2 tahun. Oke, kita masukin dulu aja. Nominalnya 260 741 424. Dan dalam 2 tahun dikali 12. Nah, untuk bulan pembebanannya untuk asuransi mesin A itu karena pada tahun 2003 ya. Kalau 2003 berarti habisnya tahun 2005 kan, 2 tahun kemudian. Berarti kita mulai membebankannya mulai dari Januari. Kenapa Januari? Karena masa berakhir asuransi tersebut kan tanggal 24 Mei 2005. Kita melakukan pembebanannya itu berarti mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan ya, teman-teman. 5 bulan. Karena tadi seperti yang saya katakan, karena pada tanggal 24 Mei 2003 mereka mulai melakukan asuransi dan jangka waktunya 2 tahun, maka habisnya kan pada tanggal 24 Mei 2005. Sehingga untuk pembebanan tahun 2005 hanya tersisa bulannya saja. Berarti dihitung pada bulan Januari hingga bulan Mei. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita masukin lagi 26741 424 dibagi dengan 2
dikali 12 dikali 5. Oke. Dikali 12 260 471 42 dibagi 2 dikali 12 dikali 5. Oke, hasilnya ketemu 54 321 130. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan diketahui bahwa preminya itu 130 864 200. Nah, jangka waktunya 2 tahun. Tanggal mulainya 30 Agustus 2004. Nah, pembebanan per bulannya kita masukin nominalnya dulu. 130 864 200 dikali dengan 2 tahun dibagi 2 tahun dikali 12 bulan, kemudian dikali bulan pembebanannya. Karena seperti tadi ya teman-teman, pembebanannya kan mulai tahun 2005. Jadi kita kalikan 12 langsung aja. Oke. 130 64 200 dibagi 2 dikali 12 dikali 12. Oke, ketemunya 65 432 100. Selanjutnya kita lanjut lagi ke asuransi mesin B. Untuk asuransi mesin B itu diketahui 138 271 560 untuk preminya, dan jangka waktunya juga 2 tahun. Tanggal asuransi dimulainya pada tanggal 30 Agustus 28 Juni. Sorry teman-teman. Ternyata 28 Juni 2005. Oke. 2005. Nah, di sini kita cari bebannya. Kita cari bebannya ya teman-teman. Kita cari bebannya. Per bulannya ya teman-teman. 138 271 dikali 12 bulan dibagi bulan pembebanannya. Untuk bulan pembebanannya itu kita karena mulai bulan Juni, berarti kita pembebanannya mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 6 bulan ya teman-teman, 6 bulan. Oke, kita kalikan. Kita bagi, kita kalikan. Kita bagi, kita kalikan. Oke. Hasil ketemunya adalah 34.567.890 untuk asuransi B. Kemudian lanjut lagi kita ke asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan di sini diketahui bahwa preminya adalah 70.370.340. Oke. Untuk jangka waktunya adalah 1 tahun. Diperhatiin ya teman-teman untuk jangka waktunya, karena ini nanti berpengaruh sama beban asuransi per bulannya. Jadi teman-teman tuh harus teliti. Terus 2000. Dan
untuk tanggal pembebanannya itu mulai tanggal 25 Agustus 2005, dimana kita cari beban asuransinya per bulan ya teman-teman. Kita jumlahin dulu nih, 340 tahunnya 1 tahun dikali 12 bulan. Nah, kan mulainya kita bulan Agustus ya teman-teman, berarti kita hitungnya bulan depannya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 4 bulan. 4 bulan. Set. Kita jumlahkan dan kalikan. Itu dikali 12 dikali 4. Oke. Nah, ketemunya 23 456 780. Lanjut lagi ke asuransi yang terakhir, yaitu asuransi truk. Pada asuransi truk diketahui bahwa preminya adalah 311.53.471, di mana jangka waktunya adalah 4 tahun. Dimulai pada tanggal 30 Desember 2005. Nah, khusus yang ini ya teman-teman, kita hitung dulu gini. 3053471 dikalikan 4. Oke. Nah, bulan pembebanannya kan kita mulai asuransinya tuh tanggal 30 Desember ya teman-teman. Berarti untuk bulan pembebanannya itu belum ada teman-teman, karena pada tanggal 30 Desember itu otomatis kalau pembebanannya itu dimulai pada bulan Januari. Jadi kita kalikan aja 0. Nah, hasilnya gini ya teman-teman. Jadi hasilnya itu 311,053,471 dibagi dengan 4 dikali 12 dibagi dengan 4 kali 12 dikali 0. Jadi hasilnya 0 ya teman-teman. Nah, khusus untuk asuransi truk, karena pembebanannya itu dimulai, karena pada tanggal asuransinya itu dimulai Desember, jadi tidak ada pembebanan di tahun 2005. Masuknya nanti di Januari tahun 2006. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan D1. Pada perhitungan D1 ini kan kita udah ngerjain tuh perusahaan asuransinya untuk menghitung beban asuransinya ya teman-teman. Nah, kita masukin aja dulu di sini. Kita masukin aja dulu di sini jumlah jangka waktunya ya teman-teman. Di sini ini kertas kerja D1-nya ya teman-teman. Ini udah saya buat terlebih dahulu listnya, tinggal kita masukin per tanggalnya aja. Untuk 10 Mei 2004, terus lanjut lagi 12 Juni 2004, lanjut lagi 28 April 2005. Terus lanjut lagi untuk asuransi B 22 Februari.
2005. Lanjut lagi 25 Juli 2005. Untuk 24 Mei 2003, sorry. Kemudian 30 Agustus. Terus untuk 2004. Kemudian untuk 28 Juni 2005, 25 Agustus 2005, 30 Desember 2005. Oke, ini kan udah ya teman-teman. Terus kita lanjut lagi ke sini. Kita sesuaiin aja, kita copy aja ya teman-teman. Copy tinggal diganti tahunnya. Ini 2 tahun berarti 2006. Ini 7 tahun. 3 tahun berarti 2007. Ini 3 tahun juga 2008. Ini 3 tahun juga 2007. Ini 4 tahun berarti 2009 ya teman-teman. Terus ini 2 tahun berarti 2005. Ini 2006, 2 tahun ya teman-teman. Ini 2006, 2007, maaf, karena 2 tahun. Ini untuk kesehatan karena cuma setahun jadi 2006. Kemudian ini sampai 2009 karena 4 tahun. Oke, udah ya teman-teman. 78. Nah, untuk bulan Februarinya Februari 3 tahun ya teman-teman, berarti 8 harusnya, maaf, 9, 5, 6, 7, 6, 9. Oke. Nah, pada soal kan sudah diketahui nih teman-teman. Nih bisa dilihat ya teman-teman. Pada soal untuk saldo akhirnya itu kan diketahuin tuh. Untuk saldo akhirnya itu diketahuin asuransi kebakaran gedung itu masih ada saldo pada Desember 2012. Pada Desember 2004. Sorry teman-teman. Ini kita isi langsung 4711 775. Kemudian mesin A. Kita cari mesin A. Di sini kita cantumin 54321 130. Oke. Kemudian untuk kebakaran pabrik A, itu 163 580 250. Oke. Terus untuk kendaraan, asuransi kendaraan itu masih ada saldo 109 053 500. Oke. Ya teman-teman, di sini kan udah kita cantumin nih saldo sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Kita lanjut ke pembayaran premi. Untuk pembayaran premi ini khusus untuk pada tahun yang sama ya teman-teman. Misalnya nih, pembayaran premi itu dilakukan pada awal melakukan asuransi. Contoh, di sini yang tahun 2005 kan ada beberapa nih, ada kendaraan kantor A, B, kantor B,
pabrik B, kesehatan, dan truk. Mesin B dan truk ya teman-teman. Nah, kita cantumin aja sesuai dengan premi yang ada di soal itu ya teman-teman. Nah, untuk soal preminya itu kita mulai dari yang kantor A. Kantor A di soal itu kan tercantum 255, 500, 500 preminya. Oke. Selanjutnya yang kantor B. Kantor B itu ada 275, 555, 556. Oke. Terus untuk asuransi kebakaran pabrik B itu preminya 248, 88808. Oke. Ya teman-teman. Terus ada lagi tuh pada mesin B. Pada mesin B itu preminya ada 138, 271, 560. Kemudian pada asuransi kesehatan 770, 370, 340. Kemudian 311, 053, 471. Nah, ini deh teman-teman, preminya sesuai dengan nominal yang ada di soal preminya. Nah, untuk pembebanannya, tadi kan kita udah nyari tuh pembebanannya sesuai dengan perhitungan D1-nya. Nah, untuk D1-nya kita cek lagi nih teman-teman. Untuk yang A, kita cek yang A. Yang A tadi itu diketahui ada 45.678.900. Kita masukin aja teman-teman. Kita masukin langsung di sini. 45 68 678 900. Kemudian yang kebakaran gedung A 654321000. 654321000. Oke, terus lanjut lagi ke yang kantor A 5678900. 5678900. Oke, kita lanjut lagi untuk asuransi kebakaran kantor B 7654321000. Oke. 76543210. Oke. Selanjutnya untuk yang ini, yang kebakaran pabrik B. Untuk kebakaran pabrik B 25925 91750. 25 925 917,5. Kenapa ada koma 5-nya? Tadi kita nyesuaiin aja ya teman-teman. Sesuaiin sama yang kita jumlahin tadi. Ya, nih 25 925 917,5. Kemudian lanjut lagi ke selanjutnya yaitu asuransi mesin A 54321 130. Oke. Selanjutnya kita cari lagi di sini. Asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan 5654321. Kemudian cari lagi asuransi B 345678900. 345678900. Oke, selanjutnya lanjut lagi ke kesehatan 234567810.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Benar. 2, 4. Dicek lagi ya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. 80. 2, 4, 5, 6, 7, 80. Terus selanjutnya untuk truk 0 ya teman-teman. 0. Oke. Kita kasih kurs aja. Biar kelihatan. Oke. Ya teman-teman. Terus untuk menghitung saldo pada 31 Desember 2005, itu cara penghitungannya yaitu dengan cara saldo pada akhir tahun 2004 atau 31 Desember 2004 ditambah dengan pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Oke teman-teman, saya ulangin lagi ya. Untuk saldo 30 Desember 2005 itu saldo pada akhir Desember 2004 ditambah pembayaran premi dikurangi beban asuransi. Oke, rumusnya kayak gitu ya teman-teman. Set. Jadi langsung aja semuanya sama ya teman-teman, kita tarik. Set. Nah, ada yang 0 nih teman-teman. Kenapa? Karena kan sudah habis masa jangka waktunya. Ya. Oke, di sini udah ketemu kan teman-teman? Cara simpelnya itu kayak gitu kalau pakai Excel. Tapi kalau pakai kalkulator kita harus ngitung satu-satu. Oke, kita langsung jumlahin aja ya teman-teman. Caranya gampang. Sum. Dijumlah semuanya. Set. Oke, tinggal kita tarik aja ya teman-teman. Biar mempersingkat dan mempermudah kita. Hehe. Oke. Nah, di sini sudah ketemu berapa jumlahnya. Bentar. Berapa jumlahnya? Gini aja ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah ketemu saldo akhirnya yaitu sebesar 1.243.209.862,5. Dan beban asuransinya ternyata itu ada 48814.027,5. Lah, di soal diketahui pada tanggal 31 Desember 2005 itu hasilnya yang diituin klien, yang dilakukan perhitungan oleh klien itu 491.356.890. Oke, jadi gini teman-teman, karena hasil dari auditor dan hasil dari klien berbeda, maka hasil perhitungan dicari selisihnya ya teman-teman. Kayak tadi waktu ngerjain KAC1, hasil perhitungan itu dicari selisihnya karena hasil perhitungan auditor lebih kecil dibanding dengan klien, maka karena hasilnya tadi lebih kecil ya teman-teman, maka beban asuransi harus dikurangkan dengan hasil harus dikurangkan dengan mencari selisih hasil
dari auditor dan klien. Tadi kan selisihnya itu berapa? Belum diketahui ya teman-teman. Nah, pokoknya ada selisih, maka harus dikurangin teman-teman sama yang punyanya auditor. Nah, hasil klien itu dikurangi dengan hasilnya punyanya auditor. Nah, karena beban asuransi berkurang, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah seperti di atas. Nah, karena beban berkurang, itu kan dikredit. Dan jika bertambah, di debit. Nah, berarti untuk jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31, untuk jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31, jadi asuransi dibayar di muka, yang di debit, dan beban asuransinya di kredit. Kenapa? Karena beban berkurang itu di kredit, jika bertambah itu di debit. Beban dengan harta itu konsepnya sama. Jika harta bertambah maka di debit, jika harta berkurang di kredit. Nah, kita langsung cari aja ya selisihnya. Maka asuransi dibayar di muka itu termasuk pada bagian harta atau aset. Makanya itu kita mulai itu aja ya teman-teman. Kita mulai masukkan nominalnya di sini. Oke. Selisih dari ini dari hasilnya klien dikurangi dengan hasilnya ini. Oke. Ketemunya 43.209.862,5. Hasilnya sama ya teman-teman. Oke. Kenapa kok bisa kayak gini? Nah, ingat rumusnya ya teman-teman. Ingat rumus bahwa harta, untuk harta ingat rumusnya. Untuk harta hutang modal pendapatan beban. Rumus jika bertambah, jika bertambah dan jika berkurang. Oke, bentar. Gini aja, kita pindah aja ya teman-teman, biar gampang dilihatnya juga. Nah, jika bertambah dan jika berkurang. Nah, di sini. Oke, teman-teman. Mungkin harus diperbesar kali ya biar dingin. Nah, jika bertambah untuk harta, jika bertambah di kredit,
di debit, hutang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, dan beban di debit. Sedangkan berkurang di kredit, harta berkurang di kredit, hutang berkurang di debit, modal berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit, dan beban berkurang di kredit. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, kalau disingkat itu jadi HU utang. Oke, utang. HUMPB jika bertambah DKKKD. Kita ambil dari depannya ya teman-teman. Biar teman-teman nanti gampang dan mudah untuk mempelajari akuntansi dan biar nggak ada kekeliruan, maka kita buat seperti ini biar teman-teman juga paham bagaimana caranya. Kok kenapa bisa di situ kayak gitu ya teman-teman. Oke. Sudah. Untuk penyelesaian KAA D1 pada tahun 2005 sudah selesai dan hasilnya beban asuransinya berkurang sebesar 43.209.86.2,5. Sekian presentasinya untuk KAA D1. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video penyelesaian KAA C1 dan D1 bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.